Oke, selamat sore semuanya. Semoga suaranya terdengar dari beberapa audiens. Sekarang sudah ada 45 audiens. Mas Abi, bisa terdengar suara saya, Mas Abi? Bisa Mas Zulfa. Selamat sore buat para attendee peserta webinar seri 1 ini. Sambil menunggu para narasumber pada sore hari ini, kita punya 3 narasumber. Yang pertama adalah Ibtu Abirisa Bayu Argo. Ya, dia adalah alumni 2007. Mas Abi kalau saya menyebutnya dulu waktu masih kuliah. Kemudian ada Pragistra SPSI, dia adalah alumni angkatan 2011. Angkatan 2011 ya. Jadi adik kelas saya. Oke. Kemudian tak lupa ada dosen Fakultas Psikologi kita, Pak Prasetyo Budi Widodo, nanti mungkin juga akan bergabung pada sesi sore hari ini. Mas Abi bisa mendengar suara saya, Mas Abi? Bisa. Suara saya terdengar jelas nggak? Halo? Oh, suara iya. saya terdengar? Terdengar jelas. Sangat sekarang. Tadi ada, ini komputernya ada trouble dikit, Mas. Jadi mungkin kurang bagus. Tapi sekarang udah bisa oke audionya. Wah, ini udah bergabung dengan kita Pragistra. Halo Pragistra. Iya, Mas. Siap, Mas. Masih ya. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, yang baik ya. Maaf baru gabung soalnya tadi error. Nggak tahu tadi. Siap. Abang izin, Bang. Yuk, Dek. Waduh, ganteng, cantik nih narasumber kita pada sore hari ini. Tinggal nunggu Pak Pras sebenarnya ini, Mas. Beliau belum hadir ya, beliau? Belum bisa bergabung. Semoga nanti bisa bergabung. Kita mungkin tunggu. Oke. Dari sambil nunggu ya. Baik, siap. Baik, selamat sore semuanya. Ini dari instruksi dari pimpinan. Udah langsung mulai, siap lah. Oke, pada sore hari ini kita akan mendiskusikan banyak hal, berbincang-bincang terkait dengan profesi polisi tentunya ya. Dalam acara talk show Career Meetups with Alumni Fakultas Psikologi Undip tanggal 10 Juli 2020. Pada sore hari ini kita akan membincangkan tadi profesi seputar polisi dan tentunya bagaimana sih alumni ataupun mahasiswa Fakultas Psikologi ini bisa menimba ilmu dari dua narasumber kita. Ya, ini yang pertama saya perkenalkan terlebih dahulu. Ini ada senior saya ini, Mas Abi. Ibtu Abirisa Bayu Argo SPSI. Beliau adalah alumni Fakultas Psikologi Undip angkatan 2007. Jadi 3 tahun di atas saya. Kemudian yang kedua ada Ibda Pragistra Rizky SPSI. Beliau adalah alumni Fakultas Psikologi angkatan 2011. Jadi satu tahun di bawah saya. Baik, untuk memulai acara pada sore hari ini, kita akan langsung saja. Jadi acara ini didesain atau disetting oleh Fakultas Psikologi Undip itu dalam rangka untuk memperkenalkan profesi, baik itu Mas Abi maupun Pragistra. Jadi kan alumni ataupun mahasiswa itu pengen punya gambaran gitu ya, profesi-profesi apa aja sih yang bisa kemudian dijalani oleh lulusan S1 psikologi, kurang lebih seperti itu. Jadi niatan dari fakultas seperti itu. Kemudian kita bersyukur sekali pada seri 1 ini kita bisa
bergabung dengan Mas Abi dan Pragistra untuk memaparkan kira-kira bagaimana sih historinya atau sejarahnya, pengalamannya dari mulai sarjana psikologi bisa sampai kemudian sekarang masuk di dunia polisi. Tanpa berpanjang lebar, mungkin saya akan berikan waktu kurang lebih 15 menit buat Mas Abi untuk menceritakan pengalamannya terkait dengan dunianya sekarang ini. Monggo Mas Abi. Oke, terima kasih Pak Mas Silva. Ini Mas Silva ini adalah junior saya dulu. Kalau ketemu dia ini selalu di masjid ya. Siap. anak rohis kayaknya. Baik, mungkin saya berterima kasih terlebih dahulu. Saya sudah diundang di sini. Selamat kemarin waktu itu saya ditelepon sama Bu Dekan, saya suruh diundang ke talk show di Psikologi Undip. Oh ya, langsung saja saya iyakan karena ya bagaimanapun Psikologi Undip adalah rumah saya, ya kan, rumah saya dan yang sudah membentuk saya hingga seperti ini. Jadi apapun yang istilahnya yang diminta oleh Psikologi Undip, insya Allah akan saya iakan. Ya, gitu. Selagi tidak ada halangan yang istilahnya ada tugas kantor dan sebagainya, insya Allah saya akan iakan. Sebelumnya yang terhormat, sepertinya saya melihat ada Bu Iin ya. Ada Bu Iin hadir sepertinya, betul nggak? Ya, Bu Iin pengen join tadi Mas, pengen. Oh ya. Salam dari Bu Iin tadi. Iya, sepertinya saya lihat di attendance-nya ada Bu Iin. Bu, salam hormat buat Bu Iin. Kemudian Bu Dekan, terima kasih sudah mengundang saya. Mungkin awal-awal saya akan berkenalan saja mungkin untuk lebih lanjut nanti kita di Q&A aja, di diskusi aja. Boleh saya share screen Mas Yulfa? Bisa Mas, bisa. Boleh ya? Boleh. Ini hanya screen perkenalan saja. Mbak, charger Mbak. Ya, baik. Saya akan perkenalkan diri saya. Ini data pribadi saya. Yang pertama, nama saya adalah Abi Risa Bayu Argo. Saya biasa dipanggil Abi, ya kan. Kemudian saya lahir di Temanggung 22 Februari 1988. Usia saya 32 saat ini, sudah nggak muda lagi sepertinya. Kemudian status pernikahan saya K2 ya. Kalau di polisi atau tentara itu sebutan K2, bukan nikah keduanya, bukan ya. Tapi bukan. K2 itu bukan. K2 itu adalah sudah anak 2 gitu. Ya. Kemudian ini sosial media saya, jika nanti suatu saat mau ada yang bertanya-tanya tentang polisi dan sebagainya, boleh di kontak saya di email saya abirisabayuargo@gmail.com atau FB saya Abirisa Bayu Argo, IG saya Abirisa Bayu Argo. Dan ini saya jelaskan riwayat pendidikan saya. Riwayat pendidikan umum saya dari tahun 1994 sampai 2006 itu saya mengenyam pendidikan SD sampai SMA di Temanggung, ya kan? Di Temanggung, di daerah saya sana. Kemudian 2000 sempat jeda setahun untuk masuk ke kuliah karena waktu itu saya daftar di Akabri Akademi Militer. Dan saat itu gagal. Akhirnya saya memilih jurusan S1 Psikologi Undip. Nah, ini 2007 sampai, kalau tidak salah 2012 atau 2011 itu 4 tahun 9 bulan saya lulus dengan IPK 3,11. Dan waktu itu saya meneliti tentang kebermaknaan hidup mantan punker. Kalau ada yang mau baca tentang penelitian saya, sepertinya sudah ada di jurnal Undip kalau nggak salah. Saya pernah dikirimi linknya. Ini Mas udah masuk ke jurnal Undip, Psikologi Undip ya. Kemudian 2018 sampai saat ini saya masih
melaksanakan tugas belajar, di mana saya ditugaskan oleh pimpinan atau oleh kantor untuk belajar di Magister Psikologi UIN Jakarta, yaitu bidangnya adalah psikometri. Nah ini sebenarnya dulu kalau dibilang peminatan psikometri, saya sama sekali nggak begitu minat karena statistika saya pun juga nggak begitu bagus gitu. Saya sama Pak Pras ya, makanya kalau ketemu Pak Pras nanti bisa ngobrol, mungkin bisa nyambung. Nah, kemudian pendidikan kepolisian saya di 2013. Nah, itu saya mengikuti pendidikan kepolisian Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana. Kalau dulu namanya SEPA atau Sekolah Perwira. Nah, kalau di kepolisian sekarang namanya Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana. Seperti itu. Kemudian pengalaman pribadi saya. Pengalaman pribadi, sebelum saya jadi seperti ini, saya 4 kali seleksi akademi militer dari tahun 2006 sampai 2009. Jadi 2006 saya gagal, akhirnya saya istilahnya saya belajar lagi. 2007 saya daftar lagi, gagal, sekalian saya mendaftar di psikologi Undip. Jadi dari rentang 2007 sampai 2009 itu saya kuliah sambil daftar. Makanya saya sempat IPK saya karena terbengkelai itu IP saya, mohon maaf, di semester berapa saya lupa, udah semester awal-awal itu sempat drop banget, itu 2, sekian. Itu karena ya itu sibuk daftar sana sini, masih aja apa namanya, istilahnya ingin menjadi seorang tentara waktu itu. Nah, kemudian setelah 2009 ke sana, ya udah saya udah fokus ke psikologinya. Meskipun demikian, waktu itu kalau tidak salah tentara itu ada di Undip ya, waktu itu bekerja sama dengan tentara untuk beasiswa perwira karir juga, mengejar untuk apa istilahnya, untuk menjadi seorang perwira karir di tentara juga. Saya dari dulu memang pengennya tentara gitu, tapi memang rezeki saya tidak di situ, karena waktu saya sudah memenuhi syarat untuk mendaftar, tiba-tiba itu beasiswa tentara itu udah nggak ada lagi. Akhirnya mungkin saya selama 4 tahun, sekitar 4 tahun 9 bulan tersebut, dan setelah lulus saya mendaftar beberapa kenal pernah saya mendaftar di tahun 2012. Kemudian saya mendaftar juga di waktu itu HRD Wardah itu butuh psikologi, saya daftar juga, dan dua-duanya ini sampai interview terakhir. Nah, kebetulan waktu itu saya disuruh, istilahnya punya 2 pilihan. Akhirnya saya ngambil pilihan di Astra Internasional tadi. Waktu mau signing letter, istilahnya saya udah interview, kemudian ditawarin, kamu mau nggak penempatan di Indonesia Timur, waktu itu ditawarin seperti itu. Akhirnya saya telepon, saya minta izin sama orang tua, ibu waktu itu. Kalau ayah saya mah bebas, kamu mau kemana bebas. Tapi ibu saya bilang, nggak usah, kamu cari yang di deket-deket sini aja gitu, kata ibu saya. Akhirnya ya udahlah, saya nurut gitu kan, saya nurut. Akhirnya setelah itu saya nggak ambil Astra Internasional ini. Kemudian nggak lama kemudian ada berita tentang seleksi SPSS ini. Nah, awalnya saya bingung, ini apa ya, ini polisi, tapi kok dari sarjana, saya bingung juga ini apa. Mungkin seperti yang sepanya tentara, mungkin saya bilang gitu kan. Akhirnya saya coba bilang sama orang tua saya lagi, Bapak, Ibu, saya mau daftar ini, gitu kan. Saya mau daftar ini, boleh nggak? Gitu. Karena pengalaman 4 kali seleksi Akmil gagal itu membuat orang tua saya khawatir. Bener, ibu saya sampai bilang, sampai nangis waktu itu. Ibu saya nangis karena apa? Karena memikirkan saya yang sampai
sudah tinggal selangkah lagi lulus gitu loh. Tapi belum rezeki. Jadi di rumah itu karena saya hampir sebulan itu ya sikap saya tuh udah berubah kan, karena udah sempat ke Bandung waktu itu, sempat ke Bandung 1 bulan seleksi di sana, dan ternyata nggak lulus. Setelah di rumah itu sikap saya berubah, jadi istilahnya sudah militer banget gitu. Akhirnya ibu saya sampai ngelus pundak saya, Nang, yang sabar gitu, yang sabar, pasti rezeki kamu ada di tempat lain mungkin gitu kan. Akhirnya ya udah, setelah kejadian itu maka masih mikir-mikir nih orang tua, nggak usah daftar kayak gitu lagi katanya, nanti ujung-ujungnya bisa stres gitu, bilang kan. Nggak, saya cuman pengen, ini kan istilahnya ini bukan dari SMA, ini dari S1. Saya hanya pengen mencoba mengeksplor atau mencoba kemampuan saya setelah saya S1 itu seperti apa kemampuan saya. Apakah saya mampu untuk mendaftar atau menjadi seorang polisi sumber sarjana ini apa enggak. Kalau toh nanti nggak lulus, ya udah, berarti bukan rezeki saya. Kalau lulus ya alhamdulillah gitu. Akhirnya saya daftar. Itu pendaftaran saya tuh daftar udah tinggal sehari lagi, itu udah mau tutup. Makanya untungnya waktu itu kan saya sempat masih istilahnya fisik itu masih saya memang saya selalu jaga fisik dan sebagainya. Kesehatan pun dulu setiap 6 bulan sekali saya pasti check up gara-gara daftar akmil itu. Jadi sisa-sisa pendaftaran waktu itu masih ada, berkas-berkasnya pun juga masih ada, tinggal ngelengkapin kayak SKCK yang harus diperpanjang dan sebagainya. Akhirnya saya daftar tuh. Setelah mendaftar, ya udah, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, walaupun saya tidak istilahnya tuh nothing tulus aja, berjalan aja, mengalir aja. Jadi mungkin karena itu ya. Jadi istilahnya semuanya jadi malah justru lancar, bukan karena tekanan gitu kan. Nah itu pengalaman pribadi saya, mungkin nanti bisa kita jelaskan lagi. Yang selanjutnya pengalaman organisasi, ini khususnya organisasi ketika saya sekolah dan kuliah ya. Nah saya waktu 2005 memang bisanya ya saya tuh pokoknya berkecimpung di dunia, kalau nggak seni ya olahraga gitu. Saya sukanya seperti itu. Jadi OSIS pun saya milih di bidang seni olahraga. Kemudian di 2010 waktu saya kuliah itu saya ditunjuk sebagai ketua Psikopop Psikologi Undip. Nah, dan waktu itu saya membuat dan teman-teman itu menggagas suatu kegiatan skalanya Jateng DIY waktu itu, namanya Expos 2010. Expos itu nggak tahu sekarang masih ada apa nggak, saya nggak tahu. Expos itu adalah masih ya? Masih. Expos itu adalah ekspresi psikologi gagas waktu itu tanggal dan saya memilih untuk menjadi istilahnya relawan lah. Jadi KKN Peduli Merapi waktu itu. Saya ditempatkan di Boyolali di Kecamatan Selo waktu itu ya. Nah itu cukup berkesan juga saya KKN di sana. Kemudian untuk magang, karena waktu itu di zaman saya itu harus KKN dan wajib magang, maka saya magang waktu itu di Polres Kabupaten Semarang. Dan itu juga pun kegiatan di magang di Polres itu sangat membantu saya ketika kedepannya. Jadi saya bekerja pun juga saya sudah sedikit banyak mengenal tentang kepolisian jadinya, walaupun pada saat magang itu saya sama sekali nggak berpikiran mau jadi seorang polisi gitu ya. Nah itu salah satu pengalaman organisasi saya. Selanjutnya, wah ini ya suara Mas Abi nggak pingin ya. Ya bener, kayak suara Mas Abi nggak ada ya, bener ya? Nggak terdengar ya, Pragistra ya, suara Mas Abi. Hilang itu Mas Abi. Oh bener ya, tak kira ini punya saya sendiri, ternyata memang bener menghilang. Mungkin nanti bisa
sambung sembari Mas Abi mencari sinyal barangkali. Ini dapat dari tim ini untuk teman-teman atau seluruh peserta yang ikut di acara ini bisa mengisi link ini. Daftar hadir talk show alumni seri 1, silakan bisa mengisi nanti. Sekarang bisa mengisi, nanti di akhir sesi akan ada juga link untuk evaluasi. Jadi termasuk diantaranya sertifikatnya nanti akan dibagikan di hampir akhir sesi. Biasanya kalau di psikologi Undip itu di 15 menit sebelum acara berakhir. Untuk sementara untuk teman-teman bisa mengisi dulu di link ini. Baik, untuk menunggu barangkali Mas Abi sedang mengalami kendala, mungkin bisa dihubungkan dulu ke Pragistra menceritakan gitu. Kurang lebih tadi kan Mas Abi sudah menceritakan sampai yang kita diskusikan tadi terkait dengan pengalamannya yang luar biasa, ternyata beberapa kali tes seleksi juga. Jadi baru kemudian bisa masuk ke SIPSS gitu. Nah, kalau Pragistra gimana? Apakah juga mengalami luar biasa atau perjalanannya mulus-mulus saja ini? Ya, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf kalau misalnya saya tidak bisa memberikan share screen seperti tadi Bang Abi, karena saya juga nggak sempat untuk bikin presentasi karena sibuk lagi ya? Banyak kegiatan. Mohon maaf sekali. Jadi saya ngobrol gini aja biar mungkin agak santai juga. Oke. Jadi mohon izin dosen-dosen saya, senior-senior saya, ada juga tadi kalau nggak salah ada teman seangkatan saya di partisipan ini. Saya mau memperkenalkan diri, nama saya Pragistra Rizky Hapsari, bisa dipanggil Rizky, saya angkatan 2011. Kemudian kalau sama Mas Zulfa dulu ketua BEM. Saya dulu pernah ikut BEM waktu masa-masanya Mas Zulfa, saya pernah. Kalau Bang Abi dulu pernah saya sekelas waktu mata kuliah apa ya dulu ya, saya lupa waktu beliau itu ngulang mata kuliah apa gitu. Dulu kan kalau nggak salah Bang Abi itu kan artisnya psikologi Undip lah. Wah, ya. Iya, betul. Ya. Kalau ada Bang Abi ngeband itu kita tuh yang cewek-cewek udah pasti adalah di depan gitu. Kalau kita gitu kan. Iya. Bang Abi lulus kita kayak kehilangan gitu, aduh nggak ada artis lagi lah ini, nggak ada artis lagi gitu kan, nggak ada. Kamu tuh ya. Terus saya lulus tahun 2016, wisuda Januari 2016. Awalnya dari tahun 2016 itu saya sudah disuruh orang tua saya untuk ikut daftar polisi SIPSS. Kan itu dari tahun 2016 tuh ada tuh sarjana psikologi. Tapi saya nggak mau karena saya orientasinya saya bukan mau kerja dulu, saya masih mau melanjutkan profesi. Tapi saya maunya di UGM. Nah, sedangkan di UGM itu kalau nggak salah bukaannya itu bulan Juni kalau nggak salah ya, Juni kalau nggak salah. Nah, itu kan masih lama, dari Januari ke Juni itu kan masih lama. Nah, saya emang fokus cari kerja, tapi cari kerja yang ya udahlah yang kayak misalnya swasta atau BUMN saya itu pikirannya itu seperti itu. Terus ya udah saya nyari saya pergi Semarang Jakarta Semarang bolak-balik itu, tapi pasti itu seringnya itu sampai udah mau tahap akhir tapi bablas juga gitu. Akhirnya tahun 2016 bulan Juni itu awalnya saya memang mau daftar profesi, tapi karena sesuatu hal yang tidak bisa membuat saya itu sekolah untuk saat itu gitu. Akhirnya saya ngambil lah sekolah tapi tidak ngambil profesi. Jadi saya ngambil magister manajemen gitu. Dia di Undip juga. Makanya kan ekonomi, tapi saya lebih konsentrasi ke SDM. Untuk kuliah tahun 2017 Januari itu kan SIPSS ini bukaan setiap bulan Januari awal tahun pasti. Nah, tahun 2017 saya itu ada bukaan lagi ada sarjana psikologi lagi. Saya disuruh ibu saya, "Dek, cobalah ini Dek, daftar SIPSS, siapa tahu rezeki." Karena saya mikirnya orang saya masih kuliah, saya masih ada teori-teori yang belum selesai, masih pengen kuliah lah, nanggung gitu kan.
udah nih saya, ya udahlah tuh lepas SIPSS. Tapi tahun 2017 tuh ada CPNS kan, ada CPNS, saya ikut nih yang Kemenkumham. Saya udah nyampe tahap akhir, bener-bener tahap akhir. Saya itu harus ke Thailand karena ada acara kampus. Jadi acara kampus TMM itu harus ke Thailand. Saya bingung nih, ke Thailand atau lanjut CPNS. Kalau bapak saya bilangnya, udahlah ke Thailand aja, kapan lagi, kan gitu. Sedangkan kalau ibu saya, udah lanjut CPNS, kapan lagi kamu dapat CPNS. Nah, dengan berpikir tuh sekitar berapa tuh, selama seminggu tuh saya berpikir, ya udahlah CPNS saya ngalah aja, saya ke Thailand aja karena ini acara kampus juga gitu kan, penting juga untuk kelulusan saya juga gitu. Akhirnya saya lepas CPNS. Habis itu saya juga merasa bersalah juga sih sama orang tua. Ini CPNS ini sebenarnya dari depan mata gitu kan, dari depan mata sebenarnya. Tinggal satu langkah lagi, tapi saya lepas gitu kan. Ibu saya juga kecewa. Jujur aja orang tua saya sih, kalau bapak saya sih tidak kecewa karena dia ya udahlah terserah kamu itu toh jalan-jalanmu. Kalau ibu saya jujur aja tuh kecewa karena CPNS saya lepas. CPNS tuh siapa sih yang nggak mau? Kan banyak juga tuh pada yang gagal di awal-awal. Sedangkan saya itu udah bener-bener di tahap akhir yang tinggal selangkah lagi. Jadi kalau lolos ya udah kamu jadi PNS deh gitu kan. Ya udah akhirnya tahun 2018 saya dikasih tahu ada bukaan SIPSS dan itu sarjana psikologi masih dibutuhkan. Saya mikirnya ya udahlah, waktunya saya menebus kesalahan saya ke orang tua saya gitu. Memang kebetulan dulu saya ketika lulus SMA kelas 3 SMA itu saya memang pengen daftar akpol, tapi saya nggak jadi karena kebetulan juga ya mungkin takdir Allah juga ya, saya kelas 3 SMA itu kecelakaan yang saya nggak bisa jalan. Jadi kaki saya ini cedera, tapi cederanya parah, jadi saya nggak boleh lari, nggak boleh loncat dalam waktu yang cukup lama. Makanya sampai sekarang pun saya sebenarnya untuk yang berat-berat pun sebenarnya saya agak susah, bukannya agak susah ya, jadi kadang suka kambuh gitu kakinya. Terus akhirnya tahun 2018 saya daftar, saya bener-bener itu saya tuh nggak niat sama sekali, cuma sebagai ya udahlah saya menebus kekecewaan kedua orang tua saya. Ya udah saya daftar, ya kalau bahasanya tuh ele-elean banget lah, kalau bahasanya polisi mah ele-elean banget, beneran daftar polisi itu tuh. Ya udah daftar, tapi saya tuh ngerjain tuh ya bodo amat lah, saya ngerjain ya udah tes dan lain sebagainya. Tapi malah itu bikin saya jadi ranking 1 se-Jateng. Oh, gitu. Luar biasa ya. Jadi kayak apa ya, ini bener-bener nggak niat, malah jadi berangkat ke tes pusat gitu kan, jadi ranking 1 se-Jateng. Ya udahlah mau nggak mau saya berangkat ke Jakarta. Saya tuh pas mau berangkat juga, aduh ini dilanjutin apa enggak nih, kalau nanti lolos gimana, nanti kalau keterima gimana, nggak ada pikiran sama sekali jadi seorang polisi karena keluarga juga nggak ada yang polisi gitu. Kata ibu saya ya udah kalau kamu masih mau maju berangkat, kalau mau mundur mengundurkanlah diri dari sekarang, jangan nanggung-nanggung gitu. Ya udah saya akhirnya berangkat ke Jakarta, tes lagi dan lain sebagainya, sampai akhir ternyata saya lolos. Hanya dalam sekali tes itu saya lolos. Jadi ya alhamdulillah, mungkin memang rezeki saya memang di sini gitu kan. Jadi saya ya sudah, berarti saya sudah berhasil menebus kekecewaan orang tua saya. Saya awalnya juga bingung, psikologi, seorang sarjana psikologi itu ngapain ya kalau jadi polisi. Awalnya saya seperti itu. Tapi semakin kesini memang berarti memang iya dibutuhkan gitu seorang sarjana psikologi di kepolisian. Jadi nggak cuma di kantor-kantor kayak misalnya bank atau pemprov atau apapun, itu ternyata di kepolisian pun juga penting gitu, macam-macam sih pentingnya gitu. Mas Abi belum gabung lagi ya? Mas Abi belum namanya ya. Tadi psikologi penting ya? Iya dong. Ya Mas, yang dimaksud penting itu gimana? Mungkin ilmunya apa yang berkaitan dengan polisi itu mungkin bisa di-sharekan gitu. Oke, kalau pentingnya psikologi itu di Polri ya, kalau yang selama ini saya kan udah dinas sekitar ya hampir 2 tahun lah ya saya dinas. Kalau Bang Abi kan dia dari 2013, berarti udah hampir 7 tahun dia berdinas. Kalau saya sih, kalau selama 2 tahun ini sih saya mendapatkan manfaat. Jadi setiap tahun ini kan Polri juga ada rekrutmen, sama lah ya kayak bank atau PNS. Kalau PNS kan nggak hampir tiap tahun ada rekrutmen, tapi kalau Polri itu setiap tahun pasti ada rekrutmen. Di situ peran psikologi itu amat penting juga sih. Jadi kan kita melihat nih calon-calon taruna, calon-calon
siswa Bintara, calon-calon polisi lah yang mau daftar itu, kita kan lihat juga bagaimana sih kondisi psikologis mereka pada saat itu, bagaimana tingkat kecerdasannya, bagaimana tingkat emosinya, ketahanan kerja mereka. Kita juga melihat, jadi peran psikologi itu ada di situ. Selain untuk rekrutmen, yang kemarin saya kerjakan juga adalah melaksanakan trauma healing. Jadi kan sempat itu tahun berapa ya, berarti tahun 2018 ya, akhir yang waktu Banten tsunami itu. Nah, itu saya berangkat untuk trauma healing ke Banten, walaupun habis itu saya langsung mutasi ke Banten, saya di Banten. Terus itu trauma healing ke korban tsunami, terus juga pernah juga trauma healing ke waktu banjir bandang terakhir kemarin di sini juga di Banten juga. Terus juga sempat juga pernah mau ke Poso juga, tapi waktu itu nggak jadi karena kebetulan Poso waktu itu belum aman, jadi belum jadi ke sana. Terus juga apalagi ya? Selain trauma healing, juga psikologi itu dibutuhkan juga untuk kalau misalnya ada pemeriksaan tersangka. Jadi kalau misalnya ada tersangka pembunuhan, kita nggak tahu nih ini membunuh karena apakah dia benar-benar secara mental dia terganggu atau memang dia secara sadar untuk membunuh orang atau secara tidak sadar gitu. Nah, disitulah peran psikologi di kepolisian itu sih salah satunya. Mungkin nanti Bang Abi bisa menambahkan karena beliau pasti lebih lebih pengalaman karena beliau kan lebih di atas saya kan, jadi dia pasti lebih banyak pengalaman. Kalau saya sih selama 2 tahun sih seperti itu sih di sini. Oke, di kampus kita ada ini mata kuliah forensik. Dulu Pragistra juga dapat forensik nggak ya? Forensik enggak ya. Nah, sekarang di tahun-tahun ini sudah ada forensik, mungkin bisa relate ke sana barangkali ya mata kuliah ini ya, terkait dengan itu tadi bagaimana kemudian ada tersangka, apakah dia motifnya itu instrumental atau kayak emosional, itu juga menjadi pembahasan di kelas sebetulnya. Nah, ini menarik sekali, mungkin buat teman-teman yang ambil forensik malah ini bisa jadi satu bahan penting ya buat kalau memang bisa ini mengikuti jejak langkahnya Pragistra dan Mas Abi begitu. Oke, ini kayak Mas Abi udah bisa gabung lagi nih Pragistra ya. Iya nih, ada Bang Abi. Bang Abi udah bisa gabung lagi. Halo. Halo. Tahu ini kok tiba-tiba mati nih. Tadi keluar sendiri ya Mas? Iya. Ya, tadi ngomongin ini bagaimana story-nya si Pragistra sampai dengan masuk ke dunia polisi. Tadi udah dipaparkan, tadi juga Mas Abi juga udah ya memaparkan bagaimana masuk ke dunia polisi ini. Ternyata pengalamannya banyak sekali terkait, dan tadi 4 kali seleksi di Akmil ya Mas ya? Akmil 4 kali dan sebagainya. Ternyata antara tahun 2017 ini sampean udah ini ya seleksi juga ya Mas? Tak pikir Mas Abi kuliah fokus ya, tapi ternyata nyambi juga untuk seleksi ya Mas. Di mana nih? Kapan nih? Tahun 2007. Oh iya, betul. Itu 2007 sampai 2009, sampai umur saya, istilahnya batasan umur saya udah nggak bisa lagi. Jadi memang saya mencoba terus gitu. Sebenarnya saya ada beberapa yang kenapa saya cerita runtut dari awal beberapa itu kan di sini adik-adik juga bakal memilih ya suatu saat ya akan lulus dan akan memilih suatu tempat kerja gitu loh. Maksudnya itu buat memotivasi aja kalau memang ya sebenarnya cuman tadi keputus. Nggak tahu entah itu kenapa kok tiba-tiba mati. Gimana ini mau dilanjutin apa gimana nih? Bisa dilanjutin, Bang. Saya lanjutin. Bisa. Jadi mungkin ya setiap orang pasti akan punya pengalaman yang berbeda. Nah, ini saya menjelaskan tentang pengalaman saya. Waktu itu memang di kampus itu saya menjadi mahasiswa yang bisa dibilang
mahasiswa suka di kampus. Terbukti ya Mas Julfa ya. Siap. Sering main di, kalau waktu itu masih ada di pendopo tuh, masih ada pendopo ya, itu sering banget saya main di Divo, entah Mas. itu apalah, entah itu gabung sama Simewa, rata-rata semua organisasi yang ada di psikologi Undip ya saya sering aja gabung itu. Nah, intinya tuh saya seneng aja kalau di kampus ada kegiatan di kampus, entah itu main pingpong sama almarhum Mas siapa namanya, yang meninggal waktu itu, yang penjaga kampus itu. Oh, Mas Tejo. Mas Tejo. Mas Tejo. Beberapa orang, Pak Budi dan sebagainya itu pasti kita sering banget kita main-main nongkrong di parkiran, kita entahlah itu ngerjain apa, tapi intinya sebegitu cintanya saya sama kampus tuh sehingga kadang-kadang pulang aja, kadang-kadang sampai diusir tuh sama Pak Satpam, udah pulang gitu. Sampai seperti itu gitu. Jadi sebisa mungkin kalau menurut saya jangan hanya menjadi mahasiswa itu yang kupu-kupu. Jadi kuliah pulang nanti nggak akan punya apa-apa ya, paling punya istilahnya materi aja, teori-teori aja. Kalau pengalaman ya berinteraksi dengan istilahnya sama Bapak Budi, Pak siapa yang ada di istilahnya yang staff-staff seperti itu kan asik juga sebenarnya gitu kan. Itu akan menambah pengalaman kita gitu. Sedikit ini salah satu kenapa saya munculkan ini salah satu waktu itu saya pernah ditanya waktu saya mendaftar sebagai seorang polisi, saya ditanya, kamu punya prestasi apa itu? Nah, ini beberapa prestasi ini yang walaupun ya ini bukan prestasi akademik, karena saya di akademik pun nggak begitu bagus. Jadi ya udah, ketika saya nggak begitu bagus di akademik, saya akan arahkan ke yang lain ya. Contohnya yang tadi, kalau nggak seni ya olahraga gitu kan. Ini prestasi secara umum saya pernah juara 3 Liga Sepak Bola antar SMA se-Kabupaten Temanggung, kemudian juara 1 pencak silat 75 kg putra se-Kabupaten Temanggung juga. Ini tahun 2000 masuk polisi ini. Nah, kalau yang di Fakultas Psikologi Undip itu saya dan teman-teman itu sering ikut nih Piastro UI di Jakarta. Itu 3 tahun berturut-turut itu juara 2. Sayang sekali nih, cuman juara 2. Cuman dari bukan masalah tapi intinya hubungan kita sama temen di luar Undip, di luar psikologi Undip itu jadi lebih luas. Jadi kemana-mana saya tahu, oh kamu dulu yang main bola ya dari Gunadarma, oh kamu dari UI dan sebagainya. Itu sampai sekarang pun masih kontek-kontekan gitu loh. Jadi apapun kegiatannya, kalau bisa kita petik suatu pengalaman dan suatu manfaat yang sangat besar gitu loh. Kemudian untuk selanjutnya itu adalah sama juara futsal juga. Jadi semua prestasi saya adalah di seni atau olahraga aja. Untuk yang di kepolisian, nah ini waktu itu kan waktu saya pendidikan itu 50 orang ya, 50 orang se-Indonesia itu diterima hanya 50 orang. Kalau Rizky nggak tahu berapa tuh? Kalau saya dulu 85 atau 50 deh. 83. Oh 83. Ya, kalau saya itu 50 orang, dan alhamdulillah saya mau ya istilahnya boleh lah dibilang saya mewakili psikologi Undip waktu itu. Di Pakayasa, ya bisa dibilang adalah ranking satunya lah di pendidikan saat itu. Ya minimal karena embel-embelnya SD itu minimal saya membawa nama psikologi Undip, dan itu ya saya lumayan istilahnya bangga lah bisa membawa nama psikologi Undip di
nasional gitu, tingkat nasional ya itu tadi kembali lagi. Sebenarnya saya kalau masalah akademik dan sebagainya itu nggak begitu bagus, tapi mungkin teman-teman bisa nge-explore dimanapun, bisa di fotografi dan sebagainya. Pokoknya intinya mudah menyerah saja. Yang intinya apapun yang kamu bisa kamu lakukan aja gitu. Kemudian untuk riwayat pekerjaan di kepolisian, saya berawal dari 2013 sampai sekarang. Itu yang pertama saya di Pamin Subbag Jartal Pesi. Jartal Pesi itu adalah bagian pengajaran dan pengembangan mental psikologi personil. Jadi anggota-anggota itu kalau ada yang punya masalah bisa dikonsul ke tempat saya, seperti waktu itu ya. Kemudian saya juga mengajar tentang waktu itu tentang psikologi di ranah kriminal, jadi psikologi kriminal seperti itu. Kemudian 2015 saya pindah di bak Pesipers, masih satu bak, cuman saya saat itu secara luas ya di bak Pesipers ini bukan di Subbag, saya lebih ke bekerja di Pesipers, jadi menangani beberapa Subbag juga gitu. Kemudian 2016 saya dipindahkan lagi ke Subaklek Pesi. Nah, Subaklek Pesi ini beda dengan Jartal Pesi. Subaklek Pesi ini adalah subbag di mana dia menangani tentang seleksi dan rekrutmen. Jadi kalau misal ada seleksi atau rekrutmen akademi kepolisian, secaba, bintara dan sebagainya, itu masuk di Subaklek Pesi atau subbag yang pernah saya pernah saya duduki seperti ini. Kemudian setelah itu 2018 ini mana untuk tugas belajar atau mendapatkan beasiswa S2 Magister Psikologi UIN Jakarta, yaitu tentang bidangnya adalah psikometri, karena memang di kepolisian masih kekurangan sekali expert tentang psikometrisian seperti ini. Jadi kita ada 3 orang. Jadi saya dan 2 orang lain itu memang ditugaskan di situ dan diharapkan bisa menjadi atau bisa menyerap ilmu-ilmu psikometri yang ada di yang kita pelajari seperti itu. Ini saya pelatihan 2010 di psikologi Undip, itu ada Pak Hans, saya pernah pelatihan bersama beliau tentang hipnoterapi. Kemudian 2013 saya bela diri Polri, 2015 saya pernah ikut asesmen center Polri, dan kemudian di Silek di 2016 ini membahas tentang pembicaranya dari BNN waktu itu, dan 2018 saya pernah mengikuti pelatihan sports psychology untuk Asian Games waktu itu. Kami ditugaskan untuk mendampingi atlet-atlet. Nah, saat itu saya dan teman-teman itu ada di atlet silat. Nah, seperti itu. Jadi kita nggak cuma di Polri aja. Waktu itu kita memang ada istilahnya ada kerjasama dengan pihak Asian Games, dan kita membantu atlet-atlet ini untuk istilahnya memberi penguatan mental seperti itu. Nah, saya akan jelaskan sedikit manfaat kuliah psikologi untuk pekerjaan yang pernah saya alami ya. Istilahnya yang sudah saya dapatkan di psikologi itu apa sih manfaatnya buat kepolisian, buat pekerjaan saya sekarang. Yang pertama, pengalaman organisasi yang tadi saya jabarkan tadi, atau aktivitas kegiatan yang saya lakukan tadi, itu membantu ketika saya wawancara ketika saya mau masuk atau seleksi menjadi Polri. Nah, waktu itu sangat berguna sekali ketika saya ditanyakan, kamu pernah ikut organisasi nggak? Pernah. Organisasinya apa? Saya jelaskan, psikopop dan sebagainya. Kamu pernah bikin kegiatan apa dan sebagainya. Itu tadi yang saya jelaskan tadi. Mengapa saya jelaskan tadi? Karena nyambung banget sama materi ini. Jadi itu saya bilang jangan jadi mahasiswa kupu-kupu deh. Karena apa? Karena dimanapun pekerjaan Anda yang Anda daftar itu, kecuali Anda mau jadi wira swasta ya. Nah, itu pasti akan ditanya, kamu pernah berorganisasi nggak? Gitu. Nah, kalau dibilang, saya nggak pernah organisasi Pak, saya cuma belajar saja ya mungkin akan mengurangi nilai seperti itu. Kemudian
di pekerjaan pun jadi kita punya gambaran tentang sosok kepemimpinan seperti apa, ya kan. Waktu itu saya magang di Polres, jadi tahu oh ini komandan tuh bekerja seperti ini, ya kan. Nah itu secara tidak sengaja saya itu belajar dari situ. Jadi apapun yang ada yang pernah saya lakukan di psikologi Undip itu sangat bermanfaat sekali untuk pekerjaan saya sekarang. Dan mata kuliah yang pernah saya istilahnya saya pelajari itu hampir semua mata kuliah itu mendukung pekerjaan saya, karena saya bekerjanya di bagian psikologi atau di Biro Psikologi SSDM Polri yang notabene ya semua pelajaran psikologi itu masuk sekali sama kegiatan kita. Ya antara lain ya kesehatan mental, misal contohnya mengadakan konseling dan sebagainya. Kemudian statistika, psikometrika itu sangat berguna. Buat apa? Buat penyusunan soal, karena kita itu independen dalam menyusun soal tes. Itu kita menyusun sendiri, ya kan, kita konstruk sendiri. Nah ini ada KAU, nggak tahu sekarang masih ada kan, masih luas. Konstruksi alat ukur psikologi itu masih ada kan? Masih. Nah, terus psikologi sosial. Ini saya pernah terapkan di psikologi sosial ini. Antara lain adalah komunikasi dengan massa. Saya waktu itu pernah diterjunkan di demo di kalau tidak salah di Kementerian Kesehatan. Nah, yaudah kita diterjunkan. Mau ngapain nih kan? Waktu itu saya masih seumur jagung lah, istilahnya baru sebulan, belum ada sebulan, 2 minggu saya lulus pendidikan, terus ditempatkan. Tiba-tiba saya dilepas aja di jalan sana, ikut demo, istilahnya mengawal demo. Nah, seperti itu. Ini jadi kita bisa berkomunikasi dengan para pendemo ini supaya apa? Supaya tidak terjadi chaos dan sebagainya. Ini bisa ditangkal sebenarnya seperti itu. Dan lain-lain. Ini ada mata kuliah yang sangat mendukung sekali buat kita di pekerjaan kita. Selanjutnya, ini saya jelaskan gambaran sedikit, mungkin si Rizky tadi sudah jelasin di kerjaan dia di wilayah atau seperti apa. Tapi ini yang sebagian istilahnya gambaran kecil atau gambaran umum pekerjaan di Biro Psikologi SSDM Polri atau di Mabes Polri di bagian psikologi. Jadi ada 3 bak, ada bak Persipol, bak Persipers, bak Lepsi. Kalau bak Persipol itu hubungannya adalah dengan perkara-perkara seperti kriminal, seperti misal bisa jadi saksi ahli dan sebagainya ya. Ada kan saksi ahli dari psikolog kepolisian dan sebagainya, itu masuk di subbak Psikrim, ya, psikologi kriminal. Atau yang contoh waktu itu di Kalbar ada mutilasi ya. Nah itu forensik pun masuk ke sini, Psikrim ini. Dan selanjutnya subbak Psikam itu psikologi keamanan. Jadi kalau misal ada tuh istilahnya itu kalau ada gangguan tentang keamanan di istilahnya di dalam negeri ini ya masuknya ke sini, nanti istilahnya masuknya ke subbak Psikam seperti ini. Kemudian subbak Pesianmas itu hubungannya dengan masyarakat. Intinya yang seperti ada bencana dan sebagainya, itu kita ada trauma healing dan sebagainya, itu ada di subbak Pesianmas. Dan selanjutnya bak Persipers. Bak Persipers itu ada Lekpesi, Jartalpesi, dan klasifikasi psikologi. Lekpesi itu hubungannya dengan rekrutmen dan seleksi. Dan Jartalpesi hubungannya dengan pengajaran dan pengembangan mental psikologi personil. Kemudian subbak Klaspesi itu hubungannya dengan seleksi-seleksi yang berkaitan dengan penugasan-penugasan di luar Polri. Misal contohnya PBB. Ya, misal PBB ya, penugasan di luar negeri atau penugasan di kementerian lain dan sebagainya, sebagai ajudan dan sebagainya, itu masuknya di kelas besi. Kemudian bak Lepesi lah, ini bak-bak yang menangani arsip dan data, misalnya subbak Arta. Jadi arsip-arsip para polisi ini
ada masuk semua di sini nih. Jadi seleksi psikologi tahun 2005 misal ada di psikologi. Jadi kita menyimpannya di bak lab psi. Kemudian subbak Bang Mates. Bang Mates ini bagian adalah pengembangan materi tes psikologi. Jadi kita ada subbak yang benar-benar istilahnya fokus ke mengerjakan seperti KAUP tadi, konstruksi alat ukur dan sebagainya, itu ada di Bang Mates. Makanya semua mata kuliah yang tadi saya sebutkan itu ya sangat berguna sekali gitu. Kemudian subbak litpesi adalah penelitian psikologi. Nah di sini para peneliti berkumpul di sini di subbak litpesi ini ya, entah nanti penelitian tentang misal contoh berapa sih tahun ini kenapa banyak polisi yang istilahnya meninggal, atau ada beberapa polisi yang bunuh diri kenapa, dan seperti itu. Jadi semuanya ini saling berkesinambungan bak-bak ini. Ini dia dipimpin oleh satu kepala biro, yaitu biro Karopesi namanya. Itu adalah bintang 1, Brigadir Jenderal biasanya di sini. Nah, itu mungkin sekelumit tentang pengalaman saya atau perkenalan saya di awal. Kemudian cerita-cerita apakah nyambung nggak sih sebenarnya pekerjaan di Biro Pesi ini Polri dengan mata kuliah yang sudah saya ambil. Sangat nyambung sekali. Makanya ya istilahnya jangan pernah istilahnya meremehkan lah mata kuliah yang ada di psikologi. Karena apa? Setahu saya setiap di mana di situ ada manusia, pasti di situ ada psikologi. Jadi ladangnya psikologi sebenarnya luas sekali. Menurut saya seperti itu. Gitu dulu Mas Yulfa. Terima kasih. Oke, mungkin bisa terdengar ya. Ini ya, kita ada. pakai dua iya. kantor pemeringkatan sama akun pribadi sih. Jadi ternyata lebih oke kantor pemeringkatan. Baik, tadi Mas Abi sudah menyampaikan beberapa mata kuliah yang relevan sekali dalam dunia kepolisian. Menurut saya ini menjadi menarik buat tim dosen juga sih, terkait dengan nanti kan ke depan banyak sekali alumni yang tidak hanya dalam HRD perusahaan dan sebagainya, tapi juga ada yang tertarik di dunia kepolisian. Makanya mata kuliah tadi yang Mas Abi sampaikan ini perlu sekali untuk dicatat, dan mahasiswa mungkin perlu mendalami jika memang punya ketertarikan interest mau masuk di kepolisian. Barangkali Pragrista bisa menambahkan dari Mas Abi tadi, kira-kira mata kuliah apa aja sih yang relevan untuk kita perdalami yang ada hubungannya sama kepolisian. Tadi pembicaraan pas waktu Mas Abi sempat keluar itu terkait dengan trauma healing gitu ya, Pragrista ya. Nah, kira-kira mata kuliah apa aja sih yang relevan tadi? Mungkin bisa disambung ke sana mungkin. Ya, sebenarnya apa yang tadi disampaikan sama Bang Abi ini udah ya emang itu mata kuliah memang beriringan dengan pekerjaan di Polri gitu, di psikologi Polri. Jadi salah satunya tadi kan trauma healing. Nah ini sebenarnya sejalan juga nih dengan psikologi sosial. Jadi gimana sih kita mengenal nih lingkungan di sana, bagaimana sih kejadian ini membuat mereka trauma. Jadi gimana juga cara kita tuh menghealing yang menjadi trauma mereka. Jadi itu tuh amat sangat kita butuhkan ketika di Indonesia ini sendiri tuh ada bencana gitu kan. Jujur aja kemarin waktu tahun 2018 akhir ketika saya harus ke Banten untuk melaksanakan trauma healing tsunami, saya tuh bener-bener blank. Apa sih trauma healing tuh? Walaupun saya seorang sarjana psikologi ya, saya cuma taunya kan konseling. Oke lah, konseling kita juga udah sering di wilayah pun kita juga udah sering. Bang Abi pun juga pasti udah sering untuk konseling seperti itu. Tapi untuk trauma healing itu kayak seperti suatu hal yang baru. Jadi kita sebelum kita berangkat untuk trauma healing pun kita juga dikasih pembekalan sama kaba-kaba kita waktu saya masih di Mabes, masih di Jakarta. Itu kita dikasih pembekalan tentang trauma healing, juga dikasih pembekalan dengan psychological first aid atau PFA. Nah, PFA ini kan juga mudah-mudah sulit-sulit, dibilang sulit juga enggak, gampang juga enggak sebenarnya kan. Itu juga butuh keahlian juga untuk memberikan PFA ke para korban bencana itu. Jadi
sebenarnya mata kuliah yang kita dapatkan selama kita kuliah paling nggak 4 tahun itu sebenarnya itu nggak ada yang percuma. Semua itu tuh pasti berguna juga selama kita bekerja gitu kan. Jadi kita bisa mengenal kan, jadi kita tahu nih kalau ada orang yang lagi sedih kan kita nggak mungkin nanya kamu sedih kenapa sih gitu kan, kita nggak mungkin juga bertanya seperti itu, kita juga pasti kan harus pelan-pelan nanyanya kan, mungkin tanya yang lain dulu sudah makan atau belum seperti itu. Jadi itu kan juga pasti diajarkan ketika kuliah kan, nggak mungkin kita waktu kuliah nggak diajarkan seperti itu kan nggak mungkin. Terus saya sih dulu diajarkan seperti itu. Terus habis itu nanti kita merambat nanti sampai kita bisa menghibur para korban bencana. Ya paling seenggaknya mereka bisa tertawa lah pada saat itu gitu kan. Waktu itu sih kita kebanyakan target memang yang lebih rentan itu sebenarnya anak-anak waktu itu. Jadi ya gimana caranya aja kita bikin anak-anak itu tuh seneng, nggak jenuh selama di pengungsian, nggak merasakan trauma gitu. Jadi selain targetnya adalah anak-anak, selain itu adalah ibu-ibu tuh lebih ke perasaan pasti pusing. Ini anak saya nanti gimana ya Mbak ya, nanti anak saya bisa sekolah lagi nggak ya. Nah peran kita ini di situ nanti memberi penguatan ke ibu-ibu bahwa ya suatu saat nanti bakalan bisa kembali normal gitu kan. Ya ini merupakan bencana ini kan merupakan takdir Allah juga, jadi kita tidak bisa menghindari juga. Jadi kita di sini perannya memberi penguatan, memberi penghiburan seperti itu sih. Oke, makasih Pragista Rizky. Dan ditambahkan tadi ternyata banyak sekali mata kuliah kita yang relevan untuk kita pelajari ketika berada di psikologi dan tertarik untuk masuk ke area-area dunia kepolisian. Nah ini ada yang bertanya, ini mungkin bisa dijawab. Mungkin Mas Abi atau Pragista, monggo silakan bergantian. Ini dari mau bertanya tipe kepribadian seperti apa yang cocok untuk menjadi polisi. Nah, gini. Kayak pertanyaan ini penting ya. Kepribadian seperti apakah yang cocok menjadi polisi? Barangkali pengalaman-pengalamannya bisa di-sharing, kepribadian seperti apa sih? Baik, Mas Abi ya, siap. Saya jawab nih. Kepribadian seperti apa ya? Jadi seperti ini. Jadi untuk menjadi seorang polisi kan tidak cukup di sisi kepribadian saja, ada macam-macam ya. Untuk kepribadian sebenarnya untuk polisi seperti apa dulu. Jadi ada beberapa tingkatan kan, ada untuk perwira, ada untuk istilahnya bintara, tamtama dan sebagainya. Itu kita membutuhkan suatu kualifikasi yang berbeda-beda. Nah, ketika ditanya kepribadian seperti apa, ya kepribadiannya ya harus sesuai dengan kualifikasi yang kita cari gitu. Nah, kualifikasinya itu seperti apa? Ya itu tadi, itu adalah istilahnya tugasnya si pembuat konstruksi alat ukur ini untuk mencari tipe-tipe kepribadiannya seperti apa. Jadi saya jelaskan aja, di polisi sendiri itu ketika kita seleksi itu ada 3 bidang atau 3 istilahnya 3 subtes yang diteskan di psikologi. Tes psikologinya itu ada 3 subtes. Yang pertama adalah kecerdasan, kepribadian, dan sikap kerja. Sebenarnya hampir sama, dimanapun juga dibutuhkan seperti itu. Cuman kepribadian seperti apa yang menonjol gitu kan, yang ditanyakan seperti itu. Ya, yang intinya ketika kita mau jadi seorang perwira, ya kan, yang jelas perwira itu kan dia membawai beberapa anggota. Nah, di situ kan dibutuhkan juga suatu kepemimpinan, pasti kan. Nah, kemudian kalau di bintara apa butuh kepemimpinan? Ya nggak begitu butuh gitu kan. Karena apa? Karena bintara ya pelaksana. Bintara dan tamtama itu adalah pelaksana. Istilahnya seperti itu. Nanti ketika suatu saat dia mau jadi perwira, maka itu ada tesnya lagi gitu. Jadi intinya kepribadian seperti apa ya yang dilihat seperti tugasnya ya.
kayak tadi, misal perwira yang dibutuhkan adalah suatu kepemimpinan yang baik pastinya kan, kemudian disiplin pasti. Polisi butuh disiplin. Kalau enggak ya lambat-lambat ya kan, nggak mungkin gitu loh. Istilahnya disiplin di sini kan nggak cuma disiplin waktu, disiplin ini kan juga disiplin dia nggak apatis, istilahnya kan nggak apatis sama pimpinan, nggak apatis sama lingkungan sekitar, ya kan, nggak apatis sama masyarakat dan sebagainya, karena tugasnya adalah Lin Yom Yan, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Gimana caranya? Melindungi gimana? Orang yang istilahnya pribadi yang bisa melindungi seperti apa gitu loh. Jadi intinya jika ditanya lebih spesifiknya, itu banyak sekali spesifiknya kepribadian seperti apa. Tapi pada intinya ketika kita menjadi seorang perwira, salah satu yang harus kita butuhkan adalah suatu kedisiplinan, kemudian kepemimpinan, terus kerjasama, ya kan, kerjasama, pengendalian diri, kemudian istilahnya setelah pengendalian diri, kemudian ada namanya sikap kerja yang baik, ya kan. Jadi dia bisa memanajemen waktu. Ya, dia seorang pimpinan kan gitu, harus bisa memanajemen diri sendiri, memanajemen anggota-anggotanya, memanajemen istri anggota-anggotanya gitu kan. Oh iya, jelas itu. Jadi ini benar-benar harus dipunyai seseorang yang ingin jadi pimpinan. Karena apa? Pimpinan nggak cuma kerja sendiri, pimpinan harus bisa kerja dengan orang lain gitu, seperti itu. Jadi kalau ditanya kepribadian seperti apa, ya seperti apa namanya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau lebih spesifiknya lagi, itu ya harus dipecah lagi, mau jadi perwira kah, mau jadi bintara kah, atau mau jadi tamtama, seperti itu. Itu jawaban dari saya. Jadi tergantung ini ya, tergantung yang tadi, tergantung kepribadiannya ya beda-beda tadi. Baik, mungkin Pragrista mau menambahkan atau sudah apa? Kalau dari kacamatanya Pragrista Rizky ini. Ya, setuju sih sama Bang Abi. Kita ini mau jadi apa dulu? Kalau kita memang mau jadi seorang perwira adalah seorang pemimpin. Gitu. Kalau kita mau jadi seorang pemimpin, ya kita harus bisa untuk memimpin anggota-anggota kita. Bagaimana kita juga memanage itu nggak cuma masalah manage waktu, tapi hati juga harus kita manage. Karena permasalahan itu nggak cuma sekedar permasalahan pekerjaan. Memang benar, permasalahan istri pun tuh kita juga menangani gitu. Permasalahan rumah tangga orang pun tuh bagian psikologi itu juga menangani. Karena saya, walaupun saya ini saya belum menikah, gitu kan? Saya belum menikah, saya itu juga menangani permasalahan rumah tangga, entah mereka yang mau bercerai, entah mereka kekerasan dalam rumah tangga, itu saya juga menangani gitu. Walaupun saya juga saya belum menikah, saya nggak tahu apa nih sebenarnya harus saya lakukan, saya sebenarnya nggak tahu gitu. Tapi ya itulah bekerja di psikologi politik seperti itu. Masalah-masalah itu nggak hanya masalah duit, masalah waktu, masalah rumah tangga kita juga menangani seperti itu. Terus masalah dengan pimpinan itu tuh sesuatu yang ya itu memang kita temuin di sini gitu kan. Terus selain itu kalau kita mau jadi seorang pemimpin, kita tuh juga harus open. Jadi kita juga nggak cuma mentingin diri sendiri, kita juga kadang harus memperhatikan nih kebutuhan anggota ini seperti apa. Jadi ya open sih lebih tepatnya gitu kan. Itu kalau kita mau menjadi seorang bintara pun, ya bintara itu kan mohon maaf levelnya memang di bawah seorang perwira gitu kan. Kalau menjadi seorang bintara, ya kalau bintara kita cukup lah menjadi yang kita kerja tahan lah, untuk dalam pressure pekerjaan itu kita harus tahan gitu kan. Sikap kita ke pimpinan juga harus bagus, respect, loyal dan lain sebagainya. Seperti itu sih yang bisa saya tambahin sih. Tadi Bang Abi udah banyak soalnya tadi. Mungkin saya nyapa dulu Pak Pras. Selamat datang Pak Pras. Sehat Bapak? Halo Pak Kapi. Ya. Alhamdulillah. Mohon maaf baru bergabung, baru menempuh
Siap Pak Pras. Iya Pak. Iya Pak Pras ini baru datang ini, luar biasa ya. Menyempatkan untuk bergabung di talk show kita pada sore hari ini. Mungkin ada yang kangen dengan Pak Pras, bisa disapa. Oke, tadi sudah seru sekali. Jadi bagaimana keterkaitan antara mata kuliah psikologi, kemudian bagaimana sampai dunia kerja di kepolisian. Ini Pak Pras ini adalah dosen kita yang sangat ahli, sudah kita tahu semua berhubungan dengan psikometri. Dan sebelum ke sana mungkin bisa dikaitkan dulu Mas Abi, kaitan antara psikometri yang jenengan pelajari sekarang dengan Pak Pras sebelum nanti sebagai jembatan mungkin. Oh iya. Nah ini kalau ingat psikometri ingat Pak Pras ini. Statistika ingat Pak Pras ya. Kalau yang saya pelajari sekarang ini ya mungkin Pak Pras juga lebih paham lah. Intinya psikometri yang saya pahami ini di Indonesia itu sebenarnya masih banyak kekurangan psikometrisian yang ahli gitu loh. Jadi alhamdulillah saat ini saya belajar langsung dari, kalau Pak Pras mungkin tahu, dengan Pak Yahya Umar. Saat ini kebetulan saya dibimbing sama beliau Pak, tesis saya Pak. Nah itu beliau lulusan UCLA. Nah dulu pernah menjadi asistennya Beng Muten. Kalau nanti bisa di Google lah siapa itu Beng Muten. Beng Muten itu salah satu yang menemukan program M+. Nah itu boleh nanti dibuka aja sih Pak. Nah itu yang saya pelajari di sini ya, antara lain gambaran sebagai gambaran adalah CTT dan modern test, pendekatan modern, tes modern, CTT dan IRT, CFA dan sebagainya. Itu Pak Pras mungkin bisa menjelaskan tentang itu. Dan dari yang dulu saya waktu S1 agak takut dengan Pak Pras, ketemu Pak Pras ketika statistik dan psikometri. Akhirnya saya dipaksa untuk masuk ke dunia psikometri Pak. Jadi ya minimal waktu itu bekal buat saya statistika bisa ya masih bisa mengikuti lah di apa namanya pelajaran psikometri seperti ini. Dan diharapkan nanti mudah-mudahan sih tahun ini saya bisa lulus, karena sudah hampir target dari kantor saya 2,5 tahun memang untuk menyelesaikan ini, dan ini tahun kedua, dan akhir tahun besok insya Allah kalau nggak ada halangan insya Allah bisa lulus. Begitu Mas Yulfa untuk pengetahuan tentang CTT dan itu ya harus, kalau mau penjelasan yang panjang lebar memang harus ada sesi sendiri Pak Pras ya. Karena itu memang pembahasan yang sangat luas gitu loh, dan sekarang juga itu makin update terus gitu teori-teorinya seperti itu. Ya, makasih Mas Abi. Jadi Mas Abi ini sekolah S2 ya di UIN, jadi mempelajari psikometri juga gitu. Jadi artinya teman-teman yang sarjana psikologi kemudian ketika masuk di dunia kepolisian, ketika mendapatkan kesempatan seperti Mas Abi ini juga bisa memperdalam terkait dengan psikometri begitu. Mungkin Pak Pras akan menyambung terkait dengan psikometri, monggo Pak Pras. Terima kasih Mas Yulfa. Senang sekali sore ini ketemu. Saya manggilnya Mbak Hapsari sama Mas Abi. Kabar baiknya Mas Abi meneruskan jejak saya, melanjutkan psikometri. Mas Gunun, Mbak Hapsari ditunggu juga. Begini Mas, kampus ini kan sedang selalu memperbaiki kurikulum. Dari kampus itu selalu mencermati apakah kurikulumnya selalu mengikuti perkembangan zaman atau tidak.
Nah, kita kan mau masuk ke kurikulum Merdeka, tetapi KPT itu masih berlaku, kurikulum tahun 2017. Nah, di kurikulum tahun 17 itu saya bedakan saja mana yang pure pengukuran dan asesmen dan yang psikologi dalam pengertian luas. Nah, yang psikologi dalam pengertian yang lebih luas itu ada 5 mata kuliah asesmen dan intervensi dalam 5 bidang: psikologi industri, psikologi pendidikan, psikologi sosial, psikologi perkembangan, psikologi klinis. Nah, yang terkait dengan asesmen dan psikologi itu ada mata kuliah pengukuran psikologi, kemudian ada psikodiagnostik 1, 2, 3. Nah, psikodiagnostik 1, 2, 3 gini. Psikodiagnostik 1, 2, 3 itu observasi wawancara, intelijensi, kepribadian. Nah, pertanyaan saya yang umum itu apakah mencukupi dengan mata kuliah yang 5 tadi, asesmen intervensi di 5 bidang: pendidikan, perkembangan, sosial, industri, klinis. Mbak Absari mungkin bisa membantu. Memang ini sesi ini akan lebih banyak kalau misalnya Mas Abi, Mbak Absari punya waktu senggang bisa rawuh ke Fakultas Psikologi gitu ya. Seharian kita tanya banyak hal sehingga ada masukan atau koreksi untuk kurikulum yang kita berikan. Itu dulu. Nanti yang terkait dengan psikometri mau saya sampaikan berkaitan dengan Perkap nomor 5 tahun 2016. Monggo direspon dulu, matur nuwun. Mbak Absari dulu nggih mungkin. Karena tadi Mbak Absari cerita tentang self healing ya, trauma healing. Nah itu ya. Mungkin terkait dengan mata kuliah ini ya, asesmen dan intervensi ya, asesmen psikologi klinis ya, mungkin ada kaitannya begitu. Ya sih Pak, kalau trauma healing ini kan ada sangkut pautnya juga dengan PFA atau psychological first aid. Psychological first aid ya. Dulu waktu saya kuliah sih saya merasa saya belum pernah mendapatkan, pernah dikenalkan, tapi hanya sekedar di awal saja gitu. Tidak secara mendalam gitu. Tapi ketika harus praktek untuk melaksanakan PFA, ternyata ya gampang-gampang sulit juga gitu loh. Jadi saya harus meraba-raba juga gitu. Tapi untungnya sih ketika saya mau terjun ke sana, saya dibekali gitu. Apa aja sih, apa yang harus dilakukan. Ternyata PFA pun tidak semata, bukan mendoktrin ya, istilahnya bukan kayak kamu harus terus berpikir positif, kamu harus ini. Ternyata bukan seperti itu. Jadi kita kan kalau PFA itu lebih seperti ke kita mendengar apa sih keluhan mereka, seperti itu ya. Kita mendengar apa keluhan Anda, apa yang harus apa yang bisa kita bantu, seperti itu kan, bukan yang kita mendoktrin kamu harus sehat, kamu harus kuat, ingat masa depan tuh masih panjang ya gitu. Kita tidak bisa seperti itu. Nah, jadi ya itu tuh PFA itu tuh suatu ini sih kalau bagi saya ya Pak ya, suatu kayak istilahnya kayak permata gitu loh. PFA ini tuh susah-susah gampang tapi emang harus dilakukan. Itu bener-bener yang itu memang pembelajaran ini banget buat saya gitu, pembelajaran penting banget buat saya gitu sama ini. Baik. Bahan kajian PFA itu di klinis ada nggak ya, Mas Silva? Ada Pak. Ada yang kelihatannya. Berarti sangat relevan untuk teman-teman di kepolisian. Kalau Mas Abi, begini Mas Abi. Ya Pak. Kalau zaman saya, mata kuliah pengukuran itu dulu sampai 7 SKS. Memang 2 SKS teori yang kita kenal dengan nama psikometri, kemudian ada kontes, konstruksi tes, 3 SKS dan PSP, penyusunan skala psikologis. Nah, dalam perkembangan kan kemudian di Ringkas itu menjadi 4
SKS namanya pengukuran psikologis, isinya tetap teori, praktek. Nah, saya cermati di Assessment Center Polri itu kan ada 3 jenis assessment center tuh. Assessment center sederhana, assessment sederhana, assessment sedang, assessment skala besar. Nah, yang assessment sederhana, sedang dan besar nih, kalau saya lihat metodenya yang utama ada itu kan psikometri yang berbasis komputer assist test yang berbasis komputer, kemudian ada BI, behavioral event interview yang lain kan hanya nambah. Kalau sederhana ditambah metode yang lain 1, kalau yang sedang ditambah metode lain 2, kalau yang rumit yang butuh banyak untuk mengungkap kompetensi yang dimaksudkan terkait dengan tinggi rendahnya jabatan butuh 3 atau lebih metode yang lain. Nah, saya mohon masukan dari Mas Abi misalnya ya, karena dalam perkembangan sekarang mulai ditambah Mas, untuk mata kuliah pengukuran itu SKS-nya ditambah 2 psikometri, yang 3 itu untuk prakteknya, jadi total 5 SKS. Nah, itu kira-kira mencukupi atau tidak, karena yang kita ajarkan kan masih praktek penyusun instrumen ukur, tetapi belum berbasis komputer. Nah, siapa tahu nanti Mas Abi bisa rawuh ke sini mengajar ke yang itu, yang berbasis komputer. Karena yang di Assessment Center Polri, yang di ibu kota provinsi ada kan pakai itu semua. Itu Pak Turnuan. Mohon izin Pak menjawab ya. Mungkin kalau terkait assessment center sebenarnya itu sudah ada bagian sendiri, jadi bukan ikut di biro psikologi Pak. Jadi assessment kita itu sudah ada bagian sendiri, jadi dia itu di bawah biro Binkar atau pembinaan karir. Nah, untuk sebenarnya gini Pak, kalau saya nangkap dari tadi Pak Pras, pertanyaan Pak Pras, kira-kira apa sih yang harus masuk di saran ya untuk masuk di kurikulum selanjutnya, karena ada penambahan tentang psikometri ya Pak ya, ada penambahan jam atau namanya SKS ya. Kalau saya di kuliah saya Pak, sepertinya yang sekarang tren itu adalah istilahnya ya praktek atau kita belajar tentang ya tadi yang saya bilang Pak, CTT, classical test theory, kemudian modern test. Itu sangat penting sekali karena apa? Kita tuh sebenarnya sudah ketinggalan sekali tentang pelajaran ini. Karena jauh-jauh itu Bruce Chopin itu sudah membahas ini tahun 70. Jadi beliau pun tahun 70 itu udah melaksanakan apa itu namanya item bank dengan pendekatan RAS model. RAS model itu salah satu dari seperti itu. Jadi menurut saya Pak, sekarang ini trennya adalah tren kuanti itu agak tinggi Pak, tren kuanti dengan metode-metode pendekatan modern test. Karena classical test itu dilihat kurang, istilahnya apa ya? Nah, sudah mulai disingkirkan tentang classical test ini, walaupun masih bisa dipakai untuk tes-tes tertentu ya, yang masih istilahnya seperti tes di ujian untuk guru dan murid gitu kan, itu masih dipakai. Cuman untuk modern test ini akan lebih istilahnya lebih kompleks atau lebih lengkap lagi Pak, karena dia itu basicnya adalah item butir item IRT, item response theory. Jadi berdasarkan butir-butir ini bisa istilahnya dioncei lah, istilahnya bisa ini lebih detail lagi gitu Pak. Jadi ketika nanti lulusan psikologi Undip ini bisa minimal bisa mengoperasikan salah satu atau salah dua ya, misal apa itu Bilog MG atau
CFA atau M+ dan sebagainya, itu akan sangat berguna sekali Pak, karena itu akan dipakai berkelanjutan. Mengenai tadi yang Bapak bilang tentang CAT, Computer Assist Test gitu kan, asisten tes. Nah, sebenarnya kalau CAT yang dipahami di luar sana itu ada juga yang namanya computerized adaptive test ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Nah, itu lebih canggih lagi tuh. Nah, sebenarnya ini nyambung sekali Pak dengan materi tentang item bank. Nah, karena ketika kita akan menggunakan CAT yang adaptif itu harus kita punya item bank yang sangat besar Pak. Jadi intinya nanti ketika kita tes, misal saya Mas Zulfa tes, Rizky tes, itu kita mungkin mulainya akan bersama di nomor yang sama, di soal yang sama, tapi tergantung nanti kemampuan kita. Ketika kemampuan kita sudah, misal nomor 3 saya nggak bisa, nomor Mas Zulfa bisa, Rizky bisa, maka nanti akan berubah soal ini. Jadi itu udah adaptif ya. Nah, soal persoalan seperti ini nih mungkin akan lebih baik Pak ketika ini dikenalkan terlebih dahulu di S1. Karena nanti ketika si anak-anak S1 ini lulus untuk melanjutkan lagi ke menjadi psikometrisian, dia akan jadi gampang. Karena saya pun agak sedikit ya bekerja keras, istilahnya berusaha keras untuk memahami ini apa sebenarnya. Saya awal-awal juga bilang aduh udah lama ya kan tidak membuka-buka lagi tentang psikometri, terus tiba-tiba disuruh sekolah tentang psikometri, statistikanya harus belajar lagi dan sebagainya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih bisa mengikuti gitu. Nah intinya gitu Pak, mungkin kalau saran dari saya Pak, mungkin praktek tentang pengenalan CTT dan teori tes modern itu sangat dibutuhkan sekali untuk saat ini Pak, karena sebenarnya kualitatif pun sebenarnya nanti akan bisa dikuantikan ketika nanti bisa selama proses berjalannya waktu nanti kan bisa di mix method dan sebagainya, itu akan bisa gitu. Nah itu mungkin saya akan sangat hebat nih psikologi ketika bisa membahas tentang teori tes yang semakin berkembang ini. Insya Allah itu akan berguna Pak dimanapun, karena expert judgment tentang psikometri itu sangat dibutuhkan. Seperti itu Pak di dunia sekarang ini ya, terutama konstruksi alat ukur dan sebagainya. Jadi sudah tidak menggunakan validasi reliabilitas, tapi kita menggunakan ada validitas konstruk ya kan, ada itu namanya daya pembeda, ada namanya itu tingkat kesukaran dan sebagainya. Itu akan lebih lengkap lagi ketika kita bahas dengan teori tes modern seperti ini Pak. Mungkin itu masukan yang cukup saya impikan kayaknya untuk masuk ke psikologi undip, kayaknya akan bagus sekali Pak. Terima kasih. Yang teori tes modern memang sedikit sudah dikenalkan, tapi aplikasinya yang belum. Mudah-mudahan nanti dengan adanya tambahan 1 SKS ini bisa lebih banyak dikenalkan item respon teori itu kepada mahasiswa S1 beserta aplikasinya. Karena sekarang kan sebenarnya sudah ada aplikasi yang lumayan sederhana untuk teman-teman S1 untuk mulai mempraktekkan teori tes modern dalam penyusunan alat ukur itu. Oke, terima kasih. Memang begini Mas, tahun 2002 saya itu ngambil S2, diberi tugas oleh Prof. Sumadi Surya Brata mengerjakan soal analisis faktor manual. Mahasiswa beliau dulu 6 orang dari seluruh Indonesia termasuk saya, mengerjakannya itu 35 hari baru selesai untuk 4 soal. Sekarang alhamdulillah pakai komputer dan seterusnya cuma 5 menit lah ya. 5 menit. Siap. Dan memang kita masih ketinggalan sekitar 1 dekade ya, mungkin 1,5 dekade dengan teman-teman di luar sana. Misalnya saya tahun ini ya
tahun kemarin apa tahun ini ya, saya mulai mengenalkan kepada teman-teman mahasiswa S1 tentang icon fee untuk professional judgment, tapi dikuantitatifkan. Mudah-mudahan nanti tidak memberi beban ketika SKS-nya mulai ditambah. Oke, matur nuwun, masukannya nanti kami sampaikan kepada teman-teman pengampu pengukuran dan mata kuliah yang terkait. Matur nuwun, Mas Abi. Siap Pak Pras. Siap. Oh, saya ketemu Mas Anu pas di Jogja. Yang di Angkatan Udara itu siapa? Mas Lalu. Angkatan Udara. Ya. Waduh, saya kurang. Kalau saya yang tahu di Angkatan Laut, Pak, ada 2 yang ada 3 malah di Angkatan Laut itu, Pak. Mas Lalu itu angkatan 2004 ekstensi kayaknya. Sekarang ngambil magister di Jogja di UGM. Ya, Mas Lalu nggih. Di Angkatan Udara. Terima kasih. Oke, menarik sekali diskusinya antara Pak dosen Pak Pras dengan Mas Abi. Semoga bisa untuk menjadi tambahan ya terkait dengan kurikulum Merdeka. Jadi mungkin di sini para attendee peserta juga yang masih mahasiswa itu akan ada wacana kurikulum Merdeka. Jadi dengan adanya talk show ini kita mengkaitkan antara profesi polisi yang tadi sangat berkaitan erat dengan mata kuliahnya psikologi, dan kemudian ternyata psikometri ini sangat dibutuhkan di dunia kepolisian begitu. Ini menyampaikan pesan dari panitia, silakan untuk mengisi evaluasi. Nanti sertifikatnya akan auto masuk jika teman-teman peserta mengisi tautan tersebut. Bisa dilihat di chat. Ya, silakan untuk mengisi. Pak Pras, ada masukan Pak Pras? Ya, Pak. Untuk ini ingin menyampaikan sesuatu. Ya. Baik, ini kelihatannya udah mau ditutup nggih. Saya mohon maaf sekali lagi karena tadi ada kendala kesulitan masuk ke link Zoom yang disediakan. Mohon maaf sekali lagi. Saya sangat senang ketika dihubungi oleh Pak Silva dan Pak Agung, karena kedua beliau ini kan sama-sama alumni psikologi Undip yang tercinta ini. Dan betul, ketemu Mbak Amsari, ketemu Mas Abi, itu luar biasa sekali. Tadi malam tidak bisa tidur saya sampai iya. Karena koreksi Mas. Hari ini harus input nilai terakhir jam 12 malam hari ini. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa dilaksanakan tidak hanya sekali 2 kali, kalau bisa diagendakan sebulan sekali ada temu alumni seperti ini sangat baik sekali. Sama-sama menguntungkan. Fakultas Psikologi tentu akan mendapatkan banyak masukan dari para alumninya. Teman-teman alumni bisa temu kangen dengan kami semua yang semakin menua ini. Siap. Ya Pak. Yang penting sehat Pak. Alhamdulillah, nggih, matur nuwun. Untuk teman-teman panitia, matur nuwun sangat Pak Agung, Mas Silva, Bu Witri. Bu Witri kan ya alumni sini tuh? Ya, lulusan pertama kalau tidak salah. Nggih. Matur nuwun. Salam untuk teman-teman yang lain nggih. Mas Abdi, Mbak Absari. Siap, Bapak. Nggih. Siap. Nggih. Oke, terima kasih Pak Pras. Sekarang diberikan waktu mungkin untuk Pragrista untuk menyampaikan closing statement. Tapi sebelum closing statement mungkin dikasih tips terkait dengan profesi polisi ini. Tips singkat kira-kira apa yang perlu dipersiapkan gitu. Sambil closing statement Pragrista. Oke, terima kasih sebelumnya. Kalau mau jadi polisi, apa sih yang harus dipersiapkan? Sama, persiapkan diri. Persiapkan diri itu seperti apa? Gitu kan? Persiapkan diri itu seperti jagalah kesehatan. Gitu. Jaga kesehatan, jaga diri. Biasanya itu kan kolesterol tuh, nah itu dijaga juga.
Terus habis itu selain jaga kesehatan juga ini nih jasmani kita nih. Jadi kita juga harus rajin lari, rajin rajin push up, sit up, apalagi bang? Rajin push up, sit up, terus habis itu cini. Kalau buat yang cewek, kalau buat yang laki-laki pull up itu juga harus dipersiapkan. Selain itu juga kalau kami dari sumber sarjana itu pasti juga akan dites tentang pengetahuan kita. Jadi kalau misalnya kita seorang sarjana psikologi, dan kita juga akan dites tentang pengetahuan kita tentang psikologi itu seperti apa, teori-teori psikologi itu seperti apa, itu juga dites. Jadi kita juga harus mempersiapkan itu semua gitu. Jadi nggak cuma serta-merta cuma bisa lari 12 menit, dia bisa 10 putaran, tuh nggak cuma seperti itu aja. Banyak yang harus dipersiapkan. Kesehatan juga seperti itu. Terus apalagi ya, jangan lupa berdoa, jangan lupa minta restu kedua orang tua, itu yang paling penting sih kalau menurut saya. Oke, makasih Pragistra Rizky. Jadi kesehatan dan penting tadi restu orang tua. Restu orang tua itu yang paling karena banyak hal yang sebenarnya bukan karena kita, tapi justru karena kuatnya doa orang tua. Doa orang tua, iya benar itu. Walaupun kita nanti ujung-ujung bilang bejo, orang Jawa itu ujungnya bejo, tapi itu beneran deh, doa orang tua, restu orang tua tuh beneran yang paling manjur itu. Mungkin Bang Abi mau nambahin tuh gimana? Ini langsung disambung pada Ibtu Abi Risa Bayu Argo. Ya menurut saya apapun ketika kita mau daftar apa aja, mau di polisi, di tentara dan sebagainya, ya intinya kita benar-benar harus yakin dengan diri kita. Ya gimana bisa kita yakin, ya dipersiapkan gitu loh. Apapun segala persyaratannya, baik itu administrasi, kesehatan, dan jasmani dan sebagainya, harus dipersiapkan sebelumnya. Karena apa? Masih banyak beredar tentang isu-isu bahwasanya mendaftar menjadi seorang polisi itu adalah bayar. Nah, itu yang harus jauhkan dari pemikiran kita. Istilahnya sekarang ini zamannya sudah lebih baik gitu loh. Ketika kita benar-benar persiapan dengan baik, ketika kita benar-benar istilahnya mempersiapkan diri, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Ya pengalaman saya ya berapa sih, 4 tahun saya mendaftar di tentara, kurang apa lagi fisik saya kan. Istilahnya ketika saya mendaftar di polisi itu masih ada sisa-sisa itu. Jadi istilahnya ketika kita yakin kita mau daftar apa, ya udah fokus ke ke permasalahan itu. Kita harus persiapkan segala sesuatunya. Jadi saya bisa membuktikan diri saya sendiri. Saya anak petani, almarhum bapak saya adalah seorang petani, kemudian ibu saya adalah seorang petani dan juga wirausaha, tetapi saya bisa mewujudkan impian saya yang dari kecil. Memang impian saya adalah sebagai seorang tentara, tetapi tidak meleset kok. Intinya sama-sama menjadi seorang perwira saya. Jadi perjuangan itu sangat dibutuhkan sekali ketika kita mau mau menjadi sesuatu gitu. Nggak mudah, memang nggak mudah. Ketika sekarang dilihat, wah itu mah gampang, itu mah udah ini. Jangan salah, perjuangan sangat berat sekali. Sampai setiap jam 1 siang saya tuh lari kalau tahu di mana Watugong, tahu Mas Yulko ya? Watugong itu yang lapangan hitam tentara itu. Saya setiap jam 1 siang waktu itu tiap hari itu selalu berkeliling di situ. Jadi nggak ada perjuangan yang cuman gitu aja, enggak. Pasti ada. Rizky pun pasti punya perjuangan yang mungkin tidak bisa dibayangkan oleh yang lain gitu. Ya terkait tadi memang salah satu restu dari orang tua itu sangat kuat sekali. Ketika kita berdoa, orang tua tidak merestui, doa kita tidak akan nyampe. Jadi sama-sama ketika saya berdoa, saya pengen lulus, orang tua bilang anak saya mudah-mudahan lulus, itu doanya menyatu dan insya Allah bisa diterima gitu. Saya sudah buktikan ketika saya nurut atau makanya dari tadi saya bilang, kenapa saya harus lapor sama orang tua? Bukan saya anak ibu, anak bapak, bukan.
intinya dari kecil saya tuh nggak pernah istilahnya saya berantem terus sama orang tua. Setelah saya kuliah, saya menemukan suatu titik balik dan di mana saya ketika saya melakukan sesuatu harus minta izin atau minta restu orang tua dan terbukti benar. Doa orang tua, restu orang tua bisa membawa kita ke kesuksesan kita. Selain dari upaya yang kita lakukan, kita sudah berupaya apapun, nggak ada restu dari orang tua, sepertinya tidak akan terjadi. Intinya seperti itu. Dan satu quote dari saya, Mas Yulfa, ini untuk diri saya juga, kalau mau dipakai terserah. Berilah senyuman di pagi hari, maka dunia akan tersenyum kepadamu. Wah, jadi khusus pagi hari. Maksudnya, nah itu tergantung persepsi Pak ya. Jadi intinya kalau saya ini, saya mau apapun saya selalu istilahnya tersenyum kan nggak cuman kayak orang gila, enggak. Istilahnya tersenyum sampai menyapa sama seorang. Istilahnya ketika kita memberikan energi positif ke orang lain, nggak mungkin orang lain juga akan memberikan energi positif terhadap kita. Jadi intinya seperti itu. Terima kasih Mas Yoga, Pak. Ya, makasih Mas Abi, kemudian Pragistra Rizky sudah memberikan energi positif pada sore hari ini. Semoga bisa menginspirasi buat para peserta semua yang memang kebanyakan adalah mahasiswa, walaupun ini banyak sekali dari kalangan umum juga mengikuti webinar kali ini, talk show kali ini. Mungkin karena ini di lantai 7 Fakultas Psikologi sudah menunjukkan matahari yang kemudian mulai menuju ufuknya gitu, berarti sudah menandakan hampir berakhirnya talk show pada sore hari ini untuk seri 1. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber, Mas Abi, Pragrista, Pak Pras, kemudian para peserta semua. Ini titipan dari panitia. Jadi talk show ini akan berjalan rutin di bulan Juli, Agustus. Pada seri kedua besok itu berbicara terkait dengan trainer ya. Jadi seri kedua itu hari Jumat tanggal 17 Juli tahun 2020 pukul 15, sama seperti pada sore hari ini. Semoga teman-teman peserta bisa bergabung lagi, mungkin bisa diperluas begitu ya. Semoga cakupannya bisa menjangkau seluruh alumni untuk mempertemukan kita setiap akhir pekan. Nanti jangan lupa juga psikologi punya rangkaian yang menarik, yaitu lustrum ke-5 Fakultas Psikologi di akhir bulan Agustus. Nanti insya Allah akan disampaikan juga kepada umum gitu ya. Jadi untuk mengkaitkan antara alumni dan masyarakat luas pada umumnya. Sekali lagi terima kasih atas semuanya. Semoga acara ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf kami dari panitia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.